merupakan senyawa yang sangat penting bagi seluruh bentuk kehidupan. Air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bagi makhluk hidup, baik bagi manusia, hewan, ataupun tumbuhan sekalipun. Nah, ternyata dalam pengaliran air tidak terjadi secara tiba-tiba. Air yang mengalir dalam kehidupan masyarakat ternyata terdapat berbagai jenis. Hasil dari observasi yang telah saya lakukan, di mana saya bertanya kepada kedua orang tua saya, mengatakan bahwa ternyata dalam pengaliran air berbagai jenisnya. Ada yang berasal dari sumur bor, ada yang berasal dari air tanah, dan juga ada yang berasal dari air PDAM. Nah, lalu bagaimana pengaliran air yang ada di rumah saya? Nah, jadi pengaliran air yang ada di rumah saya berasal dari sumur bor. Kedalaman sumur bor itu sendiri ialah 20 meter. Ciri-ciri air yang ada di rumah saya ialah airnya tidak berbau, airnya tidak berwarna, airnya bersih dan jernih, dan juga airnya tidak memiliki endapan, baik itu tanah ataupun kotoran sekalipun. Lalu, jika terjadi hujan, apakah akan mempengaruhi kondisi ataupun kualitas air itu tersendiri? Nah, jadi jika terjadi hujan ataupun hujan lebat sekalipun, tidak akan mempengaruhi kondisi atau kualitas air di rumah saya. Dikarenakan adanya lapisan tanah yang cukup tebal yang berfungsi untuk pelapis dan penyaring alami dari kotoran ataupun tanah yang berasal dari hujan lebat itu tersendiri. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar rumah saya akan bertumbuh dengan baik jika disiram. Tumbuhan-tumbuhan tersebut akan disiram menggunakan air yang berasal dari sumur bor itu tersendiri. Nah, di mana jika tumbuhan akan berkembang dengan baik dan bertumbuh dengan baik, dan setelah disiram akan menambahkan nutrisi dan memberikan bahan organik kepada tanah yang kemudian akan rembes ke dalam sumur bor tersebut. Nah, ternyata hasil observasi yang telah saya lakukan juga mengatakan bahwa terdapat 3 aktivitas manusia yang akan mempengaruhi bahkan menimbulkan bencana yang terkait dengan air. Yang pertama, ada pengambilan air yang berlebihan, di mana air ini berasal dari sumur-sumur bor. Pengambilan air yang berlebihan ini akan mempengaruhi penurunan permukaan air tanah. Yang kedua ialah pembuangan sampah sembarangan. Masyarakat di sekitar saya melakukan pembuangan sampah sembarangan, baik itu ada yang ada di jalan raya, ada yang di selokan, dan juga ada di tempat-tempat lainnya. Yang ketiga ialah pembangunan yang dilakukan secara berlebihan. Ternyata pembangunan yang dilakukan secara berlebihan ini mempengaruhi kualitas air serta kekeringan yang terjadi sehingga kita sulit untuk mendapatkan air. Nah, lalu apa sih solusi yang dapat kita berikan atau kita sampaikan untuk permasalahan bencana ini? Yang pertama ada pengolahan dan pengecekan pengambilan air sumur bor yang tidak akan terjadi secara berlebihan dan sesuai dengan kecukupan dan kebutuhannya. Yang kedua ialah pemantauan dan pengelolaan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, pembatasan pada pembangunan yang akan dibangun. Air di rumah saya berasal dari PDAM Tirta Raharja. Ciri-ciri airnya ada bersih, bening tidak berwarna, tidak mengeluarkan bau, dan juga rasanya tawar. Kondisi air tersebut bisa terjadi karena wilayah sekitar PDAM atau rumah saya terjaga. Dan juga pihak PDAM sudah mengelola air tersebut sehingga bisa menjadi bersih. Jika terjadi hujan lebat di rumah saya atau wilayah sekitar rumah saya, air tersebut akan tetap bersih
bening, bersih karena air tersebut melalui pipa, bukan diambil dari sumur atau dari air tanah. Tumbuhan di sekitar rumah saya memanfaatkan air untuk melakukan fotosintesis dengan cara disiram. Menurut pendapat saya, hal yang bisa mempengaruhi kondisi air atau sumber daya di sekitar rumah adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dan menurut saya, solusi untuk menangani hal tersebut adalah dengan cara menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai. Untuk air di rumahku berasal dari tanah yang dibuat dengan kedalaman 25 meter. Kondisi airnya sangat memprihatinkan, seperti bau besi, warna kuning kecoklatan, serta ada partikel kecil tanah yang ikut. Dari sini pasti kalian bertanya-tanya, kok udah dibuat dengan kedalaman 20 meter tetap keruh? Bukannya harusnya bagus, jernih, dan gak keruh? Ternyata kualitas tanah yang dipakai di rumahku kurang bagus. Banyak mengandung partikel-partikel kecil tanah yang terbawa oleh air yang akan dipakai. Dengan begitu, air yang berada di rumah menjadi keruh. Tapi kalau hujan lebat, bakal ngaruh ke airnya gak sih? Kalau di rumahku, jawabannya enggak. Emang bakal tetap keruh, tapi nggak akan memperkeruh air tersebut. Karena air hujan yang turun akan menyerap ke dalam tanah dan menyaring kotoran-kotoran dari air hujan tersebut dan menambah volume air sehingga tidak memperkeruh air. Sedangkan jika musim kemarau akan memperparah air karena volume air yang sedikit menyebabkan tanah-tanah yang ikut terangkat sehingga air terlihat semakin keruh. Tapi dengan air ini bisa berkaitan dengan sumber daya alam loh, seperti hewan, contohnya kucing yang sedang kehausan dan meminum dari air tersebut, lalu tanaman yang diberi atau disiram dengan air tersebut untuk berfotosintesis. Kalau ada yang bertanya-tanya, ada nggak sih perbuatan manusia yang menimbulkan bencana yang terkait dengan air? Ada dong, misal pembangunan perumahan secara besar-besaran merubah lahan pertanian menjadi kompleks perumahan. Lalu pembangunan jalan yang bisa mengurangi resapan air. Lalu pembuangan sampah sembarangan ke sungai. Solusi-solusi dari bencana-bencana tersebut apa sih? Yang pertama, membuat aturan yang ketat mengenai pengambilan pasir, batu di wilayah pengauban. Yang kedua, tidak membuang sampah ke Sungai Citarum. Lalu yang ketiga, pembangunan perumahan diperketat. Jangan sampai merusak sawah dan kebun. Dan keempat, penanaman pohon di bantaran kali atau Sungai Citarum harus sering dilakukan supaya tidak terjadi longsor. Lalu yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan ke Sungai Citarum. Nah, ternyata terdapat perbedaan dan perbandingan dari air yang berasal dari sumur bor, air yang berasal dari PDAM, dan juga air yang berasal dari tanah. Di mana perbedaan dan perbandingannya tersebut berada pada kandungan mineral pada airnya. Kandungan mineral pada air yang berasal dari sumur bor ialah ada magnesium dan kalsium, di mana sudah terbukti dan diuji oleh peneliti yang pernah datang ke rumah saya dan mengatakan bahwa tidak ada kandungan besi sama sekali. Lalu, kandungan mineral yang terdapat pada air yang berasal dari PDAM ialah ada magnesium, kalsium, kalium, dan natrium. Lalu, ada kandungan mineral yang berasal dari air tanah, di mana air yang berasal dari tanah ini memiliki kandungan besi dan juga mangan, di mana kandungan besi dan mangan ini melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Hal ini menyebabkan terjadinya pengaruhan air yang berwarna kuning hingga kecoklatan. Ternyata kandungan mineral yang pada air ini mempengaruhi kesehatan bagi manusia tersendiri. Semakin banyak kandungan besi pada suatu air, maka akan semakin besar potensi perusakan yang terjadi pada sistem organ pencernaan manusia. Nah, dari penjelasan yang telah kelompok 1 sampaikan, dapat disimpulkan bahwa air yang berada pada rumah
Orang-orang memiliki perbedaan meskipun berasal dari asal muasal yang sama dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni salah satunya adalah tanah dan sebagainya. Ternyata terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang mempengaruhi dan menimbulkan bencana, di mana dapat diselesaikan dengan solusi, salah satunya seperti adanya pemantauan dan pengelolaan pada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.